Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang komunikasi. Dalam menjalankan komunikasi yang baik, diperlukan beberapa proses dan tahapan. Di sini kita akan membahas tahapan-tahapan tersebut. Sebelum kita masuk ke tahapan, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan atau message dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver melalui suatu medium atau channel yang bisa mengalami gangguan atau noise. Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat disengaja atau intensional serta membawa perubahan. Dalam dunia komunikasi, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilalui untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh penerima. Tahapan-tahapan ini memastikan bahwa komunikasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Apa saja sih tahapan-tahapan itu? Yuk kita bahas. Tahapan pertama adalah penyusunan pesan. Dalam penyusunan pesan, kita harus mendefinisikan tujuan, supaya kita bisa menyusun pesan dengan jelas dan terstruktur. Hal ini meliputi penentuan tujuan komunikasi yang ingin dicapai dan pemilihan kata yang tepat untuk menggambarkan pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua ada penentuan gaya bahasa. Pemilihan gaya bahasa yang sesuai dengan audiens dan situasi komunikasi merupakan langkah penting dalam penyusunan pesan. Gaya bahasa juga dapat mempengaruhi cara pesan diterima. Lalu selanjutnya melakukan penyortiran ide. Sebelum menyusun pesan, perlu melakukan penyortiran ide untuk memastikan semua poin yang ingin disampaikan tertuang dengan baik dan tidak terlupakan. Lalu tahapan yang kedua adalah pengkodean pesan. Pengkodean pesan ini bisa juga disebut sebagai enkode. Enkode sendiri merupakan suatu kegiatan memproduksi pesan, misal menulis atau berbicara. Dalam pengkodean pesan, kita akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama, proses abstraksi. Proses abstraksi yaitu pesan yang telah disusun perlu dikodekan ke dalam simbol, kata-kata, atau bentuk yang dapat ditransmisikan, seperti tulisan, suara, atau bahasa isyarat. Setelah itu, pemilihan media komunikasi. Pemilihan media komunikasi yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Misalnya teks, suara, gambar, atau video sangatlah penting dalam tahap pengkodean pesan. Media komunikasi dapat berupa bahasa, gestur, tulisan, telepon, email, ataupun yang lainnya. Pilihan media komunikasi akan mempengaruhi cara dan bentuk komunikasi yang akan digunakan. Lalu yang ketiga adalah penggunaan simbol dan bahasa. Penggunaan simbol, bahasa, atau representasi visual lainnya perlu disesuaikan dengan audiens agar pesan dapat ditangkap dengan benar dan tepat. Lalu kita masuk ke tahap ketiga dari komunikasi, yaitu pengiriman pesan. Apa yang harus kita perhatikan sebelum mengirim pesan? Yang pertama adalah pemilihan waktu yang tepat. Mengirimkan pesan pada waktu yang tepat dan relevan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, mengingat situasi dan kondisi penerima pesan. Contohnya, jangan mengirim pesan di waktu malam hari di atas jam 9, karena biasanya jam segitu penerima pesan kan istirahat. Lalu yang kedua adalah pemilihan media yang sesuai. Melakukan pemilihan media yang tepat seperti email, pesan singkat, telepon, atau pertemuan langsung dapat memastikan pesan sampai ke penerima dengan baik. Lalu yang ketiga, penekanan poin utama. Memastikan poin utama pesan disampaikan dengan jelas dan tegas agar tidak terjadi distorsi dalam penyampaian pesan. Selanjutnya, yaitu tahap keempat dalam komunikasi adalah penerimaan pesan. Perhatian dan fokus.
Penerima pesan perlu memberikan perhatian dan fokus pada pesan yang disampaikan untuk memastikan bahwa pesan tersebut dapat diterima dan dipahami dengan baik, agar tidak terjadi miskomunikasi. Lalu proses kognitif, yaitu dalam tahap penerimaan pesan, penerima melakukan proses kognitif untuk menginterpretasikan pesan yang diterima sesuai dengan pemahaman dan pengetahuannya. Menerima pesan tanpa distorsi. Apa sih distorsi itu? Distorsi dalam komunikasi adalah perubahan makna atau arti dari suatu informasi atau pesan yang secara sengaja maupun tidak sengaja akan mengubah isi informasi. Atau bisa disebut juga kurang tepatnya atau perbedaan arti antara pesan atau informasi yang dikirim dalam suatu proses komunikasi dengan pemahaman penerima. Penerima pesan perlu menerima pesan tanpa menambahkan distorsi atau penafsiran yang tidak sesuai agar tujuan komunikasi tercapai. Lalu kita lanjut ke tahap kelima dalam komunikasi, yaitu dekode pesan. Dekode sendiri adalah kegiatan menerima dan memahami pesan, misalnya dengan membaca atau mendengar. Dalam tahapan kelima ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, proses interpretasi. Penerima pesan melakukan proses dekode untuk mengubah pesan yang diterima ke dalam pemahaman yang konkret dan sesuai. Lalu yang kedua, analisis konteks. Memahami konteks dari pesan yang diterima membantu dalam melakukan dekode pesan dengan benar dan akurat. Lalu klarifikasi makna. Jika diperlukan, penerima pesan melakukan klarifikasi untuk memastikan pemahaman yang diperoleh dari pesan yang diterima sesuai yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Jadi, kita juga perlu mengklarifikasikan apa sih yang mau disampaikan oleh pengirim. Lalu tahapan keenam, yaitu penafsiran pesan. Kita sebagai penerima pesan perlu melakukan analisis terhadap makna pesan yang diterima untuk memastikan bahwa pesan tersebut dipahami sesuai dengan maksud pengirim pesan. Ada juga perspektif penerima. Dalam tahap ini, penerima pesan mempertimbangkan pesan dari perspektifnya sendiri, yang dapat mempengaruhi cara pesan tersebut diinterpretasikan. Selanjutnya adalah menelaah implikasi. Melakukan penelaahan terhadap implikasi dari pesan yang diterima membantu penerima pesan untuk memahami dampak dan konsekuensi dari informasi yang diterima. Lalu yang ketujuh adalah tahapan terakhir dalam komunikasi, yaitu tanggapan dan umpan balik. Apa aja sih isi tanggapan dan umpan balik itu? Yang pertama adalah merespon pesan. Penerima pesan memberikan tanggapan atas pesan yang diterima, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk menunjukkan pemahaman dan kesediaan untuk berkomunikasi. Jadi kita tuh mau nggak sih berkomunikasi? Lalu yang kedua, berbagi pendapat. Dalam tahap ini, penerima pesan dapat membagikan pendapat, pertanyaan, atau klarifikasi terkait dengan pesan yang diterima untuk memastikan bahwa komunikasi berjalan dua arah. Melakukan refleksi atas pesan yang diterima membantu penerima pesan untuk memahami bagaimana pesan tersebut mempengaruhi pemikiran dan sikapnya. Lalu yang keempat, memberikan umpan balik. Penerima pesan memberikan umpan balik terhadap pesan yang diterima untuk membantu pengirim pesan memahami bagaimana pesan tersebut diterima dan diinterpretasikan. Oke, sekian pembahasan kita kali ini tentang komunikasi. Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng di sana. Ke warung beli makanan, warungnya milik Bu Salman. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, segera diungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.